Bahkan Imam Al-Mustaghanimi mengatakan puasa dalam pandangan orang sufi itu al-imsaku amma siwa mahbubihim. Itu mencegah dari selain kekasihnya. Maksudnya apa mencegah selain daripada kekasihnya? Di hatinya ini tidak ada selain kekasihnya. Maka tujuan segala amal baiknya untuk kekasihnya saja, itu maksudnya. Nah, ada cinta di dalam rohani. Ini adalah sifat-sifat mulia. Ya, jadi artinya cinta ada dua. Cinta yang tumbuh dari tabiiyah, dari sifat fisik ini cinta individual, cinta ananiyah. Dan ada cinta hakiki, cinta rohani. Ini baru cinta yang tanpa pamrih. Ya, baru bisa mencintai orang lain. Ya, cinta itu baru mencintai orang lain. Nah, maka puasa itu katanya mencegah di dalam hatinya ini dari selain kekasihnya, agar sifat di dalam dirinya itu untuk kekasihnya saja, tidak ada yang lain. Makanya kan orang bercinta, belahlah dadaku, kan gitu. Tidak akan jumpai di sana kecuali namamu, kecuali engkau. Artinya nggak ada orang lain. Nah, puasa itu adalah isi jiwanya hanya Allah. Itu maksudnya. Artinya puasa proses untuk membangun jiwa. Maka kenapa ada amalan dua orang amalan? Kenapa yang satu jadi ponten amalnya tinggi banget? Karena dia ikhlas. Kita kagak. Fisiknya mah sama persis, orang ngajinya bareng. Sama lah pokoknya, rukunya persis sesuai dengan syarat rukun, ibadahnya mantep dah. Tapi dia nggak ikhlas, ini ikhlas. Pontennya gede. Karena kalau ponten malaikat mah sama. Makanya kan banyak hadis. Ya, malaikat laporan sama Allah istilahnya, ya Allah ada hambamu tuh bukunya. Kata kita udah beres dah. Ibadahnya mantep banget itu. Akhirnya apa kata malaikat? Kami menunggu perintah engkau. Ini ditaruh di surga mana kata malaikat? Apa kata Allah? Adkhilhu jahannam. Masukkan dia ke neraka jahanam. Kaget ini. Itu banyak sekali hadis begitu. Ya, makanya jangan sampai keburukan itu keluar ke fisik, ketulis sama malaikat. Makanya kalau ngomel sama laki tutup, ngomel dalam itu malaikat juga nungguin apa keluar. Wah, zikir kali ini katanya. Ya, lagi, waduh mantep banget zikirnya tuh, gitu. Ya. Nah, maka puasa itu latihan untuk lidah, banyak banget itu, sampai dijadikan adab. Karena puasa adalah membangun kerohanian. Kita kalau melakukan sesuatu ada tujuan, itu semangat. Nah, kemarin kita kan puasa cuman nggak makan nggak minum, jadi udah ngejoprak gitu. Tapi sebetulnya ada yang kita bangun, ya, bukan hanya surga di akhirat, tetapi surga di dunia. Itu kekuatan somadiyah, robbaniyah. Jadi ada istilahnya kekuatan robbaniyah, rububiyah atau somadiyah. Itu adalah kekuatan dari Allah. Kan kita setiap sholat kan di suratul Fatihah kan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka, kepada engkau kami beribadah. Kepada engkau kami beribadah ini kan ibadahnya dari Allah. Ya kan, sholat itu kan Allah syariatnya. Nggak boleh sholat kita tambahin jadi 5 rakaat, jadi 2 rakaat setengah misalnya. Enggak, udah dari Allah. Dan ibadah kita dari Allah, kita pun bisa beribadah, taufik dan hidayah dari Allah juga. Aturan syariat ibadahnya juga dari Allah. Begitu juga iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami minta pertolongan agar mampu beribadah, agar ikhlas, agar khusyuk, agar itu Allah yang beri. Kalau enggak. Nah, puasa ini adalah membangun kerohanian, membangun kekuatan somadiyah, rububiyah, ruhiyah, atau dengan kata lain membangun insaniyah, membangun kemanusiaan. Najmuddin Al-Kubra
Beliau mengatakan puasa adalah al-imsaku an mulahadzatil aghyar. Puasa itu adalah menahan dari perhatian orang, menahan dari kepengen diperhatiin orang. Ya. Kita kan kalau melakukan kebaikan celungak-celinguk, nggak ada orang, dia rasa diliatin, rasa ya, GR sendiri. Itu sifat fisik, emang begitu. Wa talabil ikhtiar, dan menahan dari talabul ikhtiar itu menuntut pilihan, mencari ikhtiar, mencari pilihan. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakanmu dan yang memilihkanmu untukmu. Coba emak bapak kita Allah yang milih. Kenapa bapak kita tidak Pak Jokowi kan misalnya, kaya? Ya. Kenapa bapak kita enggak Pak Prabowo gitu, kaya? Kenapa jadi bapak kita miskin? Ya, Allah yang milih. Kita orang mana, di mana, bagaimana, Allah yang milih. Emang kita nggak boleh punya pilihan? Bukan nggak boleh punya pilihan, kita diberikan akal, ya diberikan segala sifat-sifat dalam tubuh ini punya keinginan. Kita menganggap itu pilihan. Enggak, pilihan mah tetap pilihan Allah. Itu mah kita menggunakan bahasa aku ingin ini, aku ingin itu, memilih ini, memilih itu. Iya silakan, sami masyita, namakan apa saja. Timbul keinginan, memang anggota tubuh ini akan menimbulkan keinginan. Mata pengen ngelihat yang indah-indah, telinga ngelihat yang indah-indah. Ini memang itu kudrat Allah. Tetapi apapun yang dapat melakukan kehendaknya hanya Allah. Ya, Allah punya iradah, punya sifat kudrah, punya sifat iradah, dan Allah fa'alun lima yurid, yang hanya Dia yang dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau udah terjadi berarti itu kehendak Allah. Kalau belum, kita nggak tahu, itu doang. Ya. Pas kita lakukan gagal, enggak gagal. Memang tulisannya nggak ada dari sananya. Emang Allah ngasih gagal, mau ngelemparin kesimpulan, meleset, wah gagal. Mana ada gagal? Itu adalah bahasa kegagalan akal untuk memahami hakikat. Jadi gagal, nggak ada. Nah, puasa itu untuk belajar kita menahan ikhtiar. Ikhtiar itu bukan usaha kerja, pilihan. Coba kita kalau nggak puasa, makan jam 12. Pas puasa enggak, entar jam maghrib gitu. Kata Allah maghrib baru boleh buka. Bisa kita melawan. Banyak kita dihina sama orang, marah. Kata Nabi, "Falyaqul inni shaim." Katakanlah aku sedang menahan marah. Ya. Ya kalau nggak bisa gagal namanya. Ya usaha lagi. Ya. Di Ramadan kita marah blak karena gagal, kita menyadari bahwa itu kita gagal dan salah, kita berusaha lagi besok, langsung tuh ya, dosa itu hilang langsung, karena an-nadamu taubah, menyesal itu taubat sudah. Kalau kukuh baik nggak nyesel berarti belum dikasih taubat sama Allah. Setahun baru, iya ternyata saya salah, itu baru Allah kasih taubat, karena an-nadamu taubah. Ya. Mungkin orang udah tua, udah 70 tahun baru dulu gua kurang ini, kurang itu. Alhamdulillah sama, ya. Mau cepat, mau terlambat nggak ada. Itu masalah takdir Allah. Nah, ini adalah puasa. Bahkan ada satu lagi dalam menurut Faris Al-Baghdadi, bahwa puasa itu adalah al-ghaibatu an ru'yatil khalqi bi ru'yatil haq. Puasa itu ya adalah berpaling dari pandangan makhluk dan beralih kepada pandangan Allah. Jadi kita beribadah itu kita lari dari pandangan orang kepada pandangan Allah. Itu puasa. Coba puasa kita ilok mau nunjukin sama orang lemas-lemas. Mungkin kalau orang bersedekah, ya ini sedekah, sebutin ntar ya, dari hamba Allah gitu.
Jangan sebutin namanya, itu riya dari hamba Allah. Begitu disebutin hamba Allah, tuh kan orang mah begitu, itu gua tuh hamba Allah tuh katanya gitu, ya kan? Ya kata dia mah nggak pengen dilihat orang, nggak tahu itu nonjolin banget, gitu. Ya amal lain ada peluang untuk nonjol ke orang. Kalau puasa, ya, karena puasa tidak berbuat, puasa adalah meninggalkan, meninggal makan, meninggalkan minum, meninggalkan, ya. Puasa nggak ada actionnya. Itu sebab puasa adalah ana fa innahu li, kata Allah. Puasa itu adalah untukku, nggak bisa orang melihat. Nah maka itu sebab puasa dalam makna yang hakiki ini, ya, puasa dalam makna yang hakiki ini bahwa Allah mengajak hambanya untuk memiliki sifat-sifat Allah, akhlak Allah, dan beribadah di atas akhlak itu. Puasa kan enggak makan, enggak minum, enggak melakukan maksiat, lidah semua apa, dan ibadah coba di atas itu. Dan enggak makan, enggak minum, enggak melakukan berkata buruk apa, itu ibadah itu. Itu dia menyembah Allah dengan cara begitu. Dan melakukan amal-amal di atas perbuatan itu. Itu harganya tinggi banget. Karena dia sedang menjadi makhluk Allah murni dan untuk Allah. Jadi ibadah yang dilakukan di atas puasa itu mengikut kemurniannya untuk Allah. Ya katakanlah bulan puasa kita sholat tarawih mau dilihat orang, nggak apa-apa. Selama puasanya benar, ke bawah itu sholat tarawih menjadi murni semurni puasanya. Nah maka puasa itu bukan makan dan minum. Menurut orang sufi, puasa adalah wasfun min awsafir rububiyah, salah satu sifat ketuhanan. Tuhan kan tidak makan, tidak minum, tidak ada keperluan biologis, tidak ada, ya artinya kehidupan ruhiyah, ya, kerohanian.